berkah. Jadi memakmurkan masjid itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabbiru muta'alis satar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh Masjid Fathul Ummah yang dimuliakan Allah, terutama di sini ada senior kita semuanya, Profesor Usep Fatkuddin, ya. Ternyata juga ada teman ngaji dan tidur di Masjid Jogokaryan dulu bersama saya di sini, ada Mas Dahyat tadi, ya. Alhamdulillah sudah puluhan tahun tidak berjumpa lagi di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi perjumpaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problem utama masjid kita sesungguhnya hanya karena belum adanya imam masjid dan belum terbentuknya jamaah masjid, ya, karena masjid di Indonesia ini banyak sekali bangunannya, tetapi jamaah masjidnya dan imam masjidnya banyak yang belum ada. Yang sekarang ini ada sebagian besar masih jamaah sholat dan imam sholat, karena seakan-akan tanggung jawab dari imam sholat itu hanya memimpin sholat. Sesudah selesai memimpin sholat, sudah selesai tugasnya. Kalau kemudian ada jamaah yang tidak hadir, tidak datang, itu tidak dicari oleh imamnya ini. Ya, ini namanya masih imam sholat, belum imam masjid. Jadi kalau imam masjid ini jamaahnya kurang satu aja pasti akan dicari, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah itu kalau selesai mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, di dalam wirid sholatnya itu beliau langsung menghadap ke jamaah, sebetulnya sambil mengecek apakah makmumnya ini lengkap atau tidak, ya, gitu. Jadi karena beliau bukan sekedar imam sholat yang memimpin sholat, tapi beliau adalah imam masjid yang mengurus jamaahnya. Kalau tidak datang, kenapa? Apa persoalannya? Ya,
Ini bahkan kadang-kadang fokus daripada pengurus masjid, meskipun namanya takmir masjid atau badan kemakmuran masjid, tapi masih mengurus sekedar bangunan masjidnya, belum mengurus umatnya, ya. Maka Allah di dalam surah At-Taubah itu membandingkan cara memakmurkan masjid orang-orang musyrik dan orang-orang mukmin, gitu ya. Di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-17 Allah berfirman, ya, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak, pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri mengakui bahwa mereka ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrikin Makkah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib, kemudian mendengar bahwa Nabi membangun masjid di Yathrib dengan bangunan yang sederhana, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah yang sekarang lebih kita kenal sebagai Masjid Qiblatain. Pada masa itu ya bangunannya sangat sederhana, replikanya masih bisa kita saksikan di Museum Madinah. Sementara orang-orang musyrikin Makkah membangun Masjidil Haram itu dengan megah, dengan bagus. Maka orang-orang musyrik kemudian membandingkan bahwa orang musyrik merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW di dalam memakmurkan masjid Allah, karena Masjidil Haram telah dibangun dengan bagus peninggalan Ibrahim itu. Sementara Nabi Muhammad hanya membangun masjid yang sederhana. Maka Allah kemudian ya menjawab, declare pernyataan orang musyrik itu, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Nah, jadi di pikiran orang-orang musyrik Makkah, memakmurkan masjid itu adalah memikirkan supaya bangunan masjidnya itu menjadi megah, indah, dan bagus gitu. Itu saja yang dipikirkan. Cara berpikir orang musyrik tentang kemakmuran masjid itu ukurannya adalah terawatnya, bagusnya, indahnya bangunan masjid. Semua orang musyrik begitu cara berpikirnya. Ya, misalnya Sailendra itu datang ke tanah Jawa membangun tempat ibadah, itu candi di atas bukit yang megah sekali, yang kita kenal dengan Candi Borobudur gitu ya. 92 tahun itu program pembangunannya. Tetapi umatnya
tidak dipikirkan. Maka sampai hari ini bangunan candinya masih megah, bahkan menjadi salah satu dari keajaiban dunia, menjadi objek wisata. Demikian juga membangun candi Prambanan itu 52 tahun lamanya. Umatnya dibiarkan saja hidup miskin. Berbeda dengan para wali yang membawa agama Islam. Ketika Syekh Ali Tambuh Al-Baghir datang dari Persia ke Magelang, beliau tidak membangun bangunan masjid, tetapi beliau mengajari para petani di lereng-lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Gunung Andong, Merbabu bagaimana membuat pertanian, terasering yang bagus, irigasi yang bagus, sehingga kehidupan rakyatnya itu sejahtera. Maka mereka kemudian menjadi pengikut Syekh Ali Tambuh Al-Baghir. Kalau orang Jawa menyebut Syekh Subakir. Mereka memeluk agama Islam. Agamanya Sailendra ini ditinggal, candinya dibiarkan saja sampai sekarang utuh, tapi umatnya habis. Ya. Sekarang kalau Waisak itu yang ya dari Jepang gitu, ya, karena orang-orang asli sekitar Candi Borobudur itu sudah menjadi Muslim. Demikian juga di sekitar Prambanan itu datang, ya, dari Maroko Syekh Ahmad, ya, Muhammad Al-Maghribi, orang Jawa nyebut Ki Ageng Gripik. Dia mengajari orang-orang sekitar candi itu hidup makmur dengan cara membuat pertanian, ya, dengan irigasi yang bagus, menciptakan alat pertanian, ya, yang disebut pacul, ya, dengan filosofi yang bagus, ya, mengajari bertani sehingga hidup mereka sejahtera. Maka mereka mengikuti wali ini. Masjidnya tidak ada peninggalannya yang masih utuh, ya, karena tidak membangun masjid yang megah. Meskipun secara teknik kalau membangun tentu bisa, karena kehadirannya jauh sesudah Candi Prambanan berdiri dengan megah. Nah, sekarang kecenderungannya umat Islam juga begitu, membangun, memperindah masjid, tidak peduli kepada jamaah masjidnya, mau miskin, mau tidak punya lapangan kerja, mau tidak bisa sekolah, ya, itu seakan-akan bukan urusan pengurus masjid. Itu urusan pengurus masjid, ngurusi bangunan. Nah, ini jadi paradigmanya pengurus masjid hari ini sama dengan paradigmanya orang-orang musyrik Makkah. Gitu. Jadi pengurus masjid, tapi pola pikirnya pola pikir musyrik. Artinya tidak ngurusi jamaah, hanya ngurusi bangunan, gitu, ya. Ini menjadi problem kita. Bisa-bisa satu saat nanti ke depan umat Islam habis, sudah berganti agama, karena mungkin ada agama yang membawa kesejahteraan, ya, masjid tinggal jadi museum, menjadi tempat wisata yang dikunjungi karena bangunannya yang unik, bangunannya yang megah, bangunannya yang indah. Ya.
Maka seharusnya masjid itu kalau kita mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan masjid itu program utama pengurusnya itu 3. Seperti dalam surah At-Taubah pada ayat ke-18 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di sini digunakan kalimat innama, ya, diterjemah Kementerian Agama itu kemudian diambil kata hanya sanya gitu. Innama itu hanya sanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu dalam bimbingan Allah. Al-Muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid Allah ini, cara memakmurkannya itu 3. 1, aqimis sholah, fokus bagaimana menegakkan sholat. Maksudnya sholatnya itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah mereka masing-masing kecuali sholat yang diwajibkan. Jadi kalau sholat wajib itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Jadi bagaimana pengurus masjid itu bisa menggerakkan, memobilisasi rakyatnya untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid dalam sholat wajibnya. Itu fokus yang pertama, ya. Nah, ini pengalaman sederhana. Jadi ketika saya dipilih jadi ketua takmir Masjid Jogokarian, yang pertama saya lakukan adalah kemudian mendata jamaah. Ya, Masjid Jogokarian ini kita tetapkan bertanggung jawab membina umat di Kampung Jogokarian. Kampung Jogokarian itu ada 4 RW, 18 RT, 907 kepala keluarga pada waktu itu, 2.973 jiwa, yang muslim 2.642 jiwa. Muslim yang sudah balik, sudah mukallaf, sudah wajib mengerjakan sholat itu jumlahnya 1.839, ya. Sedangkan muslim yang sudah wajib sholat tapi belum mengerjakan sholat, waktu itu masih ada 816 orang. Ini kondisi real, ya, yang kami sebut sebagai jamaah masjid. Jamaah masjid itu ada 2 kelompok, yaitu jamaah ijabah, jamaah yang sudah memenuhi panggilan untuk datang sholat berjamaah di masjid ketika waktu sholat tiba,
dan ada jamaah dakwah, yaitu mereka yang belum datang berjamaah ke masjid atau belum sholat ya sama sekali ya, itu kita sebut jamaah dakwah yang harus didakwai. Di kampung Jogokarian ada 5 musola, satu masjid 5 musola. Nah, kita data yang sudah ke masjid, yang sudah ke musola, dan yang belum ke masjid, belum ke musola, yang belum sholat ya. Maka problem utama kita adalah tentang akimis sholat ini. Maka yang kami lakukan, program utama adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup ya, ini. Jadi bagaimana 816 orang muslim Jogokarian yang belum sholat itu mengerjakan sholat ya, maka kami bentuk tim untuk satu, bersilaturahim mengunjungi rumah-rumah jamaah dakwah ini, menawarkan kalau mau belajar sholat dari masjid akan datang mengajari mereka sholat sampai bisa ya. Ternyata responnya sangat bagus. Sebagian besar mereka sudah menunggu. Sebenarnya Pak, setelah pensiun kami ini juga pengen sholat, tapi di mana belajar sholat itu kami tidak tahu. Karena di masjid sering ada publikasi pengumuman, ada ceramah tentang kitab ini oleh yang ditulis oleh ini, dibedah oleh ustadz ini, ada kajian ini. Sementara kami ini yang belum bisa sholat, mau belajar sholat tuh masjid tidak pernah menjadwalkan kapan ada pelajaran sholat. Di koran itu banyak iklan kursus nyanyi, kursus musik, kursus bahasa Inggris. Kursus sholat itu tidak ada yang buka, Pak. Ya. Ternyata ketika kita memberikan pelayanan itu banyak yang ikut. Bahkan kami beberapa kali kerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat, itu koran yang pembacanya paling banyak di Jawa Tengah DIY, sekitar 500.000 pembaca ya waktu itu. Kalau Ramadan kami adakan kursus sholat lengkap dengan terjemahnya itu. Pesertanya itu pernah sampai 3.000 orang. Ya. Tidak sedikit mereka ini orang-orang yang berpendidikan tinggi, ada guru besar di perguruan tinggi negeri ya, mereka yang sudah S3 mengikuti kursus sholat lengkap dengan terjemahnya. Nanti diuji dari takbir terjemahnya apa sampai salam gitu. Setelah lulus kita wisuda seperti ya TK Al-Quran itu ya. Ternyata diminati juga kursus sholat, Masya Allah ya. Oh ya. Ya, jadi pelayanan mendasar bagi masyarakat tentang agama ini ternyata banyak yang tidak dilakukan oleh masjid. Ya, tadi masjid-masjid itu banyak kajian, maka biasanya yang ke majelis taklim itu mereka yang sudah terpanggil ya, yang mereka masih awam bagaimana sholat, wudhunya, bacaannya, dan lain sebagainya. Ini ternyata masih banyak. Itu Jogja, karena Jogja ini kan terkenal bagian dari wilayah yang kaum abangannya kuat ya.
Abangan itu orang-orang Jawa yang enggan atau belum mengerjakan syariat agama termasuk sholat ya. Abangan itu dari kata abaan, aba wastakbaro wa kana minal kafirin gitu ya. Jadi ketika iblis dulu disuruh sujud pada Adam, menolak karena abaan, karena sombong, enggan gitu, aba wastakbaro. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah mengerjakan itu disebut kaum putian, dari kata mutian, orang-orang yang taat gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah setelah masyarakat itu mendapat pelayanan pembelajaran sholat, kemudian kita undang untuk berjamaah sholat di masjid. Tahun 2000 itu mulai tanggal 15 Mei kami buat undangan sholat berjamaah. Karena kalau memulai sesuatu dengan gerakan, ada gerakan yang bersifat kolektif, masif, itu lebih menguatkan tekad ya. Jadi misalnya Allah memerintahkan puasa itu ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan, maka semua orang berpuasa. Tapi kalau misalnya kewajiban puasa itu diperintahkan setiap mukmin berpuasa 1 bulan, silahkan masing-masing menentukan harinya sendiri, saya kira banyak orang tidak berpuasa gitu ya. Jadi ketika ini menjadi gerakan bersama dalam satu waktu, itu dikerjakan menjadi ringan, ada kesemarakan, ada gairah gitu. Nah itu ternyata metodenya kami gunakan gerakan sholat berjamaah dengan undangan. Kemudian pendekatan kami 3M. M yang pertama mencerahkan, memberi pencerahan. Setiap subuh itu kita berikan ceramah singkat tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Terus tema-temanya tentang keutamaan sholat berjamaah, untuk menguatkan semangat dan niat sholat berjamaah. M yang kedua menyenangkan. Jadi nanti ada kuis, tanya jawab, ada door prize gitu ya, suasananya menyenangkan. M yang ketiga mengenyangkan. Jadi setiap subuh kami sediakan kopi, susu, dan snack gitu ya. Jadi 3M itu mencerahkan, menyenangkan, mengenyangkan ya. Alhamdulillah, kemudian semarak waktu-waktu sholat berjamaah itu ya. Nah rumus yang kedua, ketika orang sudah berjamaah dirawat. Kalau nggak datang dikunjungi. Kenapa? Kok Bapak nggak hadir? Ini sudah 2 hari nggak kelihatan jamaah lagi di masjid, kami kunjungi gitu ya. Nah ini seperti gembala itu, kalau dibiarkan anak domba itu lepas dari gerombolannya akan diterkam oleh serigala. Jadi orang itu kalau sudah 3 hari nggak ke masjid, hari keempat mau ke masjid itu berat selanjutnya gitu. Jadi harus didorong, diperkuat lagi ya. Ini merawat jamaah, ini tugas imam masjid, bukan imam sholat ya. Itu merawat, jadi diperhatikan. Nah kemudian muncullah ketika orang bertemu di masjid ini macam-macam masalah.
Ada ibu-ibu yang selesai subuh ini sampai syuruk, biasanya nunggu waktu syuruk mereka tadarus, belajar ya tahsin atau belajar tafsir atau belajar bahasa Arab ya. Ternyata selesai masih ada yang tertinggal di masjid. Kita amati, loh sepertinya ada masalah karena doanya panjang, terlihat ada air matanya. Bu, kalau ada masalah bisa ibu bicarakan dengan kami di kantor masjid. Ada apa? Begini Pak, saya ini 2 tahun lagi pensiun. Rumah yang saya tempati itu masih kontrak di Jogokarian, mau dijual pemiliknya, disuruh membeli. Saya ini janda 2 anak. Pesangon saya sebetulnya cukup untuk membayar rumah itu, tapi 2 tahun lagi. Sekarang tabungan saya hanya 80 juta, saya sudah senang tinggal di sini. Harga rumah itu 480, duit saya kurang 400 juta. Kalau saya pinjam ke koperasi kantor, ke bank, nanti mengembalikannya saya nggak mampu karena lebih uang pesangon yang saya terima. Tapi kalau tidak saya beli, saya harus pindah, cari kontrakan lagi, dan mungkin mimpi untuk punya rumah itu jauh Pak. Oh gitu Bu, baik. Saya panggil bendahara masjid. Mas, kas masjid ada berapa? Oh banyak Pak, alhamdulillah. Ada enggak sekitar 500 juta? Oh lebih Pak, baik. Rumah yang ditawarkan itu dibeli oleh masjid. Kemudian kami sampaikan kepada ibu tadi, Bu, rumahnya biar dibeli masjid, ibu tetap tinggal di situ ya, nyicil ke masjid. Waktu itu kami krus dengan emas, harga emas kira-kira 331 gram emas. Silahkan nanti ibu mencicil rumah itu dengan emas atau kurs emas per bulan, terserah mau 1,5 gram, 1 gram, 2 gram. Yang penting ibu tetap bisa tinggal di situ sampai bisa melunasi gitu. Ya alhamdulillah 2 tahun pensiun bisa mengembalikan 331 gram, bahkan ada sisanya untuk renovasi, masih ada kelebihannya. Ibu ini dengan air mata berlinang ke pengurus, Pak, terima kasih, mimpi saya punya rumah terwujud. Saya anggap 2 tahun ini saya ngontrak rumahnya masjid ini saya bayar, alhamdulillah. Ada juga seorang pedagang bubur kacang hijau gitu, mau beli rumah, nyicil 1 bulan 5 juta karena kalau beli cash nggak ada. Insya Allah Pak, dari jualan saya bisa menyisihkan 5 juta sebulan. Ya baik, masjid yang membeli rumahnya dulu, nanti jamaah itu bisa mencicil pembayarannya ke masjid. Itu misalnya. Dan banyak masalah lain, Pak, saya nggak punya kerjaan kena PHK, mau buka usaha perlu modal sekian, masjid ada. Nah, artinya apa? Kemudian program kedua masjid adalah wa'atuz zakah, membuat program pemberdayaan ekonomi untuk merubah kondisi jamaah yang mustahik supaya bisa berdaya ekonominya sehingga menjadi muzaki.
Jadi tahun 2003 ketika kami membentuk Baitul Mal, itu yang membayar zakat atau muzaki baru 19 orang. Zakat malnya terhimpun setahun di masjid itu hanya 5 juta. Kemudian uang masjid yang ada dari infak ini kita gunakan untuk memberi bantuan modal usaha bagi jamaah yang merintis usaha. Alhamdulillah sekarang ada 659 mustahik. Itu 80% dulu, maksud saya muzaki ya, ada 659 muzaki. 80% dulu mustahik yang kita berikan modal untuk pemberdayaan ekonomi itu. Sekarang sudah menjadi muzaki, sehingga zakat mal di Masjid Jogokarian bisa mencapai 3,5 miliar. Ya, itu perubahan, merubah kondisi jamaah yang mustahik menjadi muzaki. Itu program yang kedua, yaitu wa'atuz zakah. Jadi memakmurkan masjid itu yang pertama, memobilisasi rakyat untuk sholat berjamaah. Yang kedua, menggerakkan roda ekonomi jamaah agar nasib jamaah berubah dari mustahik menjadi muzaki. Ya. Dan bagaimana kita mengurangi beban jamaah itu dalam ngurusin masjid, dalam persoalan dana. Karena biasanya masjid itu ada 3 tingkatan dalam hal pendanaan. Yang pertama, masjid perjuangan. Jadi masjid yang untuk bayar listrik aja masih iuran, gitu ya. Dananya nggak cukup, itu namanya masjid perjuangan. Ya. Nah, kemudian tahap kedua, masjid yang berdaya, yang sudah bisa mencukupi, infaknya itu bisa mencukupi kebutuhan operasional masjid. Sudah layaklah listriknya, marbotnya juga mendapat gaji yang layak gitu ya. Imamnya, imam sholatnya maksudnya ya. Itu. Sebab kalau imam masjid tidak dibayar, itu biasanya kalau orang Jawa bilang imam jorok, jorok-jorokan siapa yang jadi imam gitu ya. Maka idealnya imam masjid, imam sholat itu digaji. Ya, kalau di Masjidil Haram itu ternyata imamnya suruh ngisi sendiri, minta gaji berapa gitu ya. Nah, kalau kami baru menganggarkan 10 juta sebulan aja ya. Gitu. Nah, marbotnya juga digaji, UMR ya, gitu. Tapi kalau bisa masjid ini punya program mengentaskan kemiskinan. Nah, itu yang disebut masjid pemberdaya. Jadi kalau bisa masjid itu kita tingkatkan dari masjid perjuangan menjadi masjid berdaya, dari masjid berdaya menjadi masjid pemberdaya. Ya. Maka sebaiknya masjid mengelola usaha untuk menghidupi atau membiayai operasional masjid itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Urusan masjid dan umat itu, institusi keuangan yang digunakan adalah wakaf yang produktif. Jadi setelah 3 masjid ini dibangun oleh Nabi, turun ayat 92 surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian ya dapat mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai.
Maka waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab menyerahkan kebun kurma di Khaybar. Sayyidina Abu Talha menyerahkan kebun kurma Buraikha. Kemudian Sayyidina Utsman membeli sumur Romata. Jadi wakaf yang produktif. Ya. Bagi mereka yang berwakaf ini Allah menjanjikan husnul khotimah. Karena setelah Utsman membeli sumur Romata diwakafkan, turunlah ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhir surat Al-Fajr itu turun karena wakaf. Nabi mengatakan nanti engkau akan dipanggil Allah dengan panggilan ini. Nah, jadi orang yang berwakaf itu nanti kalau ajalnya tiba, Allah akan memanggil wakifnya dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wakaf tidak harus banyak, tidak harus besar, bisa secara kolektif. Maka kami membuka kesempatan, kami sediakan 1 kotak wakaf produktif dan nomor rekening. Alhamdulillah ya. Kemudian kami melihat Masjid Jogokarian ini untung posisinya di kota Jogja, kota wisata. Daripada lantai atas kosong ini, sebelah kubah ini masih ada space, kami bangun kamar-kamar penginapan. 1 kamar waktu itu tahun 2003 itu biaya membangunnya itu 41.500.000. Ya, ternyata banyak Pak, saya 1 kamar ya wakaf. Nah, dari 13 kamar yang kita bangun, yang 11 kita sewakan karena tadi Jogja posisinya samalah dengan Bandung, kota wisata ini. Kalau sudah weekend liburan itu kamar-kamar hotel kurang. Bahkan kalau sekarang orang malah banyak yang secara khusus ya pengen nginep di penginapannya masjid itu. Alhamdulillah dari menyewakan kamar-kamar di lantai 3 dikurangi biaya operasional masjid ya, sekarang rata-rata sudah surplus 30 juta sebulan. Nah, sudah surplus, jadi ya sehingga kita bisa ya lebih leluasa, infaknya 100% kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi, karena untuk bayar listrik, gaji karyawan sudah dari hasil kamar. Maka kami sampaikan kepada jamaah ya, kita buka terus kesempatan wakaf produktif. Akhirnya kami bisa beli hotel lagi, karena ada hotel di daerah wisata Kaliurang yang dijual murah waktu itu. Sesudah Covid kami take over, kemudian kami upgrade ya kamar-kamarnya. Sekarang kita sudah punya 2 hotel. Kemudian alhamdulillah kami juga dapat wakaf ruko, kemudian dapat wakaf peralatan mesin untuk membuat roti. Ada mu'alaf dari Australia tinggal di Jakarta, menjual toko roti, alat-alatnya ini diwakafkan ke masjid. Nah sekarang ini bulan ke-8 kami punya pabrik dan toko roti Jogokarian. Ini alhamdulillah juga sudah ya, bulan pertama itu sekitar sebulan omsetnya 90 juta, ini bulan 8 ini sudah 130-an juta sebulan. Jadi semakin banyak surplus keuangan masjid dari badan usaha yang dikelola masjid. Infaknya untuk masyarakat, nah operasional masjid dari situ, surplusnya tambah banyak. Untuk apa? Ya kami itu pengen sebetulnya nanti kalau cukup kita bisa memberi dana pensiun untuk jamaah lansia. Jadi nanti
jamaah yang sudah 60 tahun ke atas itu tiap bulan dapat uang pensiun dari masjid gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah anak-anak sekolah, biaya kuliah bagi yang tidak mampu sudah bisa ditekel oleh masjid, bantuan yang sakit, tadi talangan pembelian rumah, perbaikan rumah yang tidak layak huni, semuanya sudah bisa dilakukan dengan masjid mengelola wakaf produktif. Kami membangun masjid lagi, Masjid Jogokaryan 2, kebetulan letaknya di desa. Nah, di sana kami juga kembangkan wakaf produktif untuk membiayai masjid dengan kolam-kolam ikan dan peternakan itik ya, serta peternakan domba. Jadi masjid ini didanai dari badan usaha ya. Infak yang dihimpun untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi infaknya tidak untuk urusan bangunan, infaknya untuk ngurus umat tadi ya. Bahkan surplus dari badan usahanya ini juga untuk ngurus umat. Nah, insya Allah dengan demikian adanya masjid itu menghilangkan kekhawatiran masyarakat, khawatir anaknya tidak bisa sekolah, wadah masjid anak saya nanti bisa kuliah karena masjid akan membantu. Tidak ada yang khawatir tidak bisa punya rumah, nanti masjid bisa membantu. Nah, saya kira kehadiran masjid yang seperti ini pasti akan menjadi ya harapan ya. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid-masjid yang berkiprah demikian ya, bahkan banyak yang lebih pesat ya, seperti di Tulungagung itu ada pengusaha bangun masjid, kemudian ngundang saya sampaikan tentang ini, yang bangun masjid itu langsung melengkapi saya wakaf 12 SPBU untuk operasional masjidnya. Nah, jadi masjid-masjid dengan badan usaha ini akhirnya bisa menjadi masjid yang makmur dan memakmurkan masyarakat. Saya kira demikian. Nah, ini waktunya syuruk. Bagi yang biasa mengerjakan sholat sunat silahkan, bagi yang mungkin melanjutkan dialog silahkan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallahu khairan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Tercerahkan? Insyaallah ya. Ada semangat? Insyaallah ya. Kita harus terus bergerak dan membuat jamaah yang sejahtera ya. Uang infak itu bukan untuk bangunan, tapi untuk umat ya. Dan mulai kita bersama-sama memikirkan wakaf produktif tadi. Karena itu yang Rasulullah juga lakukan. Jadi mulai dari detik ini, hari ini, para pengurus masjid tentunya kita mengubah mindset cara memakmurkan masjid dan mulai mengumpulkan para pengurusnya semua untuk sama-sama kita mensejahterakan gitu ya. Memikirkan umat, bukan hanya fisik bangunan saja. Ini mulai sekarang, dan yuk ajak juga mereka pemuda remaja ini melibatkan, karena sejatinya dengan perkembangan teknologi zaman, yaitu media sosial pun sudah harus mulai kita gunakan untuk kebaikan syiar masjid ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Kiai Jazir. Semoga beliau selalu diberkahi usianya, amin, dan selalu makin memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat. Dan kita mungkin saat ini sudah menyediakan dari satu rumah sarapan
silakan. Dan boleh kita akan sholat subuh ya, dari mulai subuh kita sholat, ada yang tahajud, mungkin dari qobliyah, kita sempurnakan dengan sholat isyraq, sholat subuh yang pahalanya itu seperti kita mengisi di masjid Baitul yang khutbah Jumat beliau di sana. Dan insya Allah jam 1:30 di Al-Hikmah Antapani akan sharing juga tentang kemasjidan di seluruh ini Antapani. Kalau ada yang ada waktu silahkan, mumpung beliau ada di sini silahkan hadir. Beliau juga besok sharing juga di Masjid Bintaro Jaya. Demikian jamaah jazakallahu khair, jazakumullahu khairan. Gimana Pak? Tanya jawab. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Kiai, kesempatan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Kiai mungkin pertanyaan saya agak teknis, karena di masjid itu kadang sudah terbentuk yayasan. Nah, saya ingin tahu lebih dalam terkait dengan keberadaan Masjid Joko Karyan yang sukses dan menginspirasi ini. Pertanyaan saya, positioning antara masjid dengan yayasan. Mohon maaf, saya belum tahu apakah Joko Karyan ada yayasannya gitu. Nah, sekarang kami di Masjid Al-Iwan, saya Sugeng Pak dari Masjid Al-Iwan, mohon maaf, itu ada yayasan di Masjid kami ini. Nah, untuk mengembangkan cita-cita seperti Masjid Joko Karyan, pertanyaan saya mungkin begini, positioning antara masjid dan yayasan itu seperti apa sebaiknya? Karena sepengetahuan saya untuk berkembang lebih besar seperti yang Bapak sampaikan tadi, punya hotel, SPBU, pabrik dan sebagainya, itu yang bergerak yayasan. Nah, ini pertanyaannya di dalam positioning struktur organisasi Masjid Joko Karyan, kalau memang ada, itu seperti apa? Yayasan membawa masjid atau masjid membawa yayasan? Mungkin itu saja singkatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempunyai aset dan usaha harus bentuk badan hukum, maka kemudian masjid membentuk yayasan, namanya Yayasan Baitul Mal Masjid Joko Karyan. Nah, yayasan ini berada di bawah DKM Masjid. Jadi pengurus yayasannya itu ditunjuk oleh pengurus masjid, dan ex officio, artinya pembina yayasan itu adalah ketua umum takmir masjid yang sedang menjabat gitu. Jadi nanti kalau berganti pengurus masjidnya, berganti juga pembina yayasannya. Jadi bukan masjid di bawah yayasan, karena memang adanya masjid dulu, makanya masjid yang membentuk yayasan. Karena memang untuk mengelola usaha syaratnya adalah harus badan hukum. Nah, maka badan hukum itu bisa perkumpulan, misalnya Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah, itu namanya badan hukum perkumpulan, atau badan hukum yayasan. Nah, kami menggunakan badan hukum yayasan, tetapi diatur menurut undang-undang wakaf. Maka kita gunakan istilahnya adalah ya
apabila terjadi ya persengketaan di dalam kepengurusan itu, maka kita selesaikan melalui pengadilan agama berdasarkan undang-undang wakaf gitu ya, bukan berdasarkan undang-undang yayasan gitu. Terima kasih. Cukup jelas ini. Jadi yayasan di bawah masjid ini sampai ke rumah. Baik, mungkin ada lagi 2 pertanyaan mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Chandra dari Masjid Al-Mujahidin Bersama. Jazakallah, ya tadi disampaikan bahwa program masjid itu kan kalau ada sesuatu atau pelayanan atau belajarnya. Jadi kalau tidak salah dengar, nanti kita ada program masjid. Tadi yang baru saya catat adalah 1, aqimis sholat. Kemudian yang kedua, waktu zakat. Kalau yang ketiga, apa yang barangkali saya terlewat mencatat. Baik, yang ketiga tadi walam yakhsha ilallah, menghapuskan segala kekhawatiran masyarakat, ketakutan masyarakat. Jadi problem-problem masyarakat itu diselesaikan oleh masjid gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Hafiz Pak dari Komplek Pasir Bogor, Jawa Tengah, dari Masjid Al-Munawwarah. Saya Abdullah sebagai Ketua DKM dan merangkap Ketua Yayasan. Yang alhamdulillah jamaahnya ya berkreasi ya Pak ya, banyak orang tua tadi yang berangkat untuk modal. Yang saya ingin tanyakan Pak, di dalam Bapak kan sebagai orang dipandang beramanah, kami sebenarnya berat sekali beramanah dan dititipkan oleh umat itu, baik untuk fisik, untuk ruh. Nah, saya selalu menggunakan kotak amal, kemudian zakat infak sodako untuk pembangunan fisik, juga untuk takmirnya, untuk ruhnya, bukan hanya untuk fisik Pak. Kalau pembangunan alhamdulillah Pak, saya sudah selesai kemarin 8 bulan, bisa menyelesaikan 2 lantai, habis 1 miliar di Ciwasa. Nah, ini untuk operasional ruhnya Pak, kadang-kadang ngasih marbot tadi untuk imam, honornya, kemudian ada sapir yang datang, ya kalau dijakarkan ada 8 asnaf yang baik jelas. Tapi ini untuk menyalurkan ini kadang-kadang bisa, ya untuk ada rapat, untuk konsumsi, untuk bantuan Agustusan, minta dari RW, mohon dijelaskan Pak, itu batasan-batasan boleh tidaknya dipakai. Kalau untuk merokok saya tahu, tapi kalau untuk beli kopi untuk konsumsi, nah ini mohon ada penjelasan-penjelasan kepada muslimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kalau zakat jelas ya, asnafnya sudah ditentukan oleh Al-Quran 8. Kalau infak untuk apa saja boleh, setelah itu aja. Jadi harus dipisah. Ini yang sumbernya dari infak, ini yang zakat. Kemudian di hasil usaha juga demikian. Jadi wakafnya kan tidak boleh berkurang ya. Wakaf itu dijaga keabadiannya, cuma hasil dari wakaf itu untuk kebaikan boleh, bebas ya. Demikian. Ya. Baik, ada lagi? Juga. Masya Allah, mau nanya tadi ya puas ya, Tuan Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayani Asdemi dari Masjid Al-Ikhwan dan Masjid Raya. Yang ingin saya tanyakan, tadi di Joko Kalian itu kan salah satunya programnya adalah memobilisasi semua jamaah, terus
kalau di Jogokaryan itu gimana cara rekrutmen SDM yang mau menggerakkan tersebut? Kalau yang kami rasakan buat cari orang yang mau menggerakkan itu kok sulit. Itu saja Pak Beni mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ya. Oh, silakan. Salam. Terima kasih Ustaz. Saya asli dari Tasikmalaya Ustaz. Ada peninggalan dari kakek saya, madrasah di sana, madrasah Sanawiyah. Sekarang muridnya hanya 52 orang. Waktu ada kakek saya dulu sampai ratusan, bahkan itu tahun 40-an gitu Ustaz. Kemudian ada juga pesantren anak-anak perempuan gitu Ustaz. Ada juga kita sudah membentuk yayasan. Tetapi sampai sekarang sudah beberapa kali ganti pengurus yayasan Minawati ya bagaimana. Di antaranya saya ingin juga bertanya, ada nadir di sana. Nadir itu saja. Nah, itu fungsi nadir itu seperti apa? Karena dia sama sekali hanya memegang sertifikatnya itu aja gitu kan, dan tidak ada bergerak apapun. Nah itu bagaimana sikap kita untuk melanjutkan? Kami dengan juga alhamdulillah suami saya konsep kita dan dirala bukan konsep belum profesor. Maafkan salah ini. Begitu aja jadi saya banyak sekali harapan supaya madrasah yang di Tasik itu bisa berkembang. Tapi masjidnya juga jamaahnya paling hanya 2 jajar gitu. Alhamdulillah ini Ibu Ketua Pelajar di sini juga sering membantu untuk di Tasik. Terima kasih Ustaz. Saya sangat berharap sekali bagaimana caranya untuk itu bisa berkembang lagi, karena banyak keturunannya cucunya di sini yang sudah punya pesantren, ada orang, tapi untuk tempatnya waktu peninggalan yang saya itu sekarang tidak berkembang. Masjidnya ada bagus, bangunan madrasah sanawiyahnya juga ada dan bagus, kemudian pesantren juga ada, TKM juga ada. Terima kasih Ustaz, saya sudah tua tapi sangat berharap bagaimana caranya bisa berkembang dengan bagus. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi yang pertama diperlukan manajemen yang terbuka dan partisipatif. Jadi kalau di Jogokaryan memang satu pemilihan pengurus masjid itu melibatkan seluruh masyarakat. Jadi seperti pemilu. Jadi semua masyarakat, warga Jogokaryan, ya baik itu jamaah warga maupun non warga, mereka punya hak memilih dan hak dipilih gitu ya. Dan ada pergantian atau sirkulasi kepengurusannya per 4 tahun. Jadi supaya pengurus itu ada pergantian ya, jadi tidak selamanya gitu ya, dengan melibatkan seluas mungkin masyarakat. Nah sesudah dipilih nanti mengadakan rapat penyusunan program, itu juga melibatkan semua warga. Istilah kami rapat rakyat untuk menyusun program masjid 5 tahun ke depan, menyusun GBHM, garis-garis besar haluan masjid gitu ya. Nah setelah disusun itu programnya, GBHM-nya, ditawarkan siapa warga ingin
menjadi pengurus di bidang apa. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian juga ada upgrading pengurus. Ya. Upgrading pengurus ya termasuk di dalamnya ya kami istilahnya kita kursuskan untuk pelayanan. Jadi semua pengurus kita kursuskan untuk bagaimana menjadi pelayan umat yang baik. Jadi kursus hospitality istilahnya ya. Itu. Jadi semua masyarakat dilibatkan di dalam menyusun kepengurusan, dilibatkan dalam menyusun program, kemudian diberi kesempatan yang ingin masuk menjadi pengurus, kemudian mereka yang belum punya keahlian harus di-upgrade, itu ya, ada upgradingnya. Itu prosesnya demikian. Kemudian untuk kaderisasi terstruktur di dalam organisasi masjid, ini ada organisasi intra anak-anak namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Ada organisasinya intra remaja namanya Remaja Masjid Jogokarian. Kemudian ada organisasi intra khusus untuk ibu-ibu muda namanya UMIDA. Kemudian ada untuk alumni remaja masjid namanya Kurma, keluarga alumni remaja masjid dan bapak-bapak muda. Sehingga setiap jenjang umur itu ada wadah berorganisasinya di dalam masjid gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, tugas nadir itu adalah mengelola aset wakaf tadi Bu, tidak sekedar memegang sertifikat ya. Kalau muwakif atau keluarga muwakif menganggap nadirnya tidak cakap, sebetulnya undang-undang wakaf bisa mengalihkan kepada nadir yang dianggap mampu melalui Kementerian Agama, karena Menteri Agama diberi kewenangan untuk mengalihkan nadir supaya nadirnya bisa melaksanakan amanah dalam pengelolaan wakaf gitu. Jadi nadir itu fungsinya ya pelaksana amanah agar ya yang diwakafkan ini berkembang. Jadi tidak sekedar memegang hak ya, tapi ada kewajiban nadir itu untuk mengembangkan ya wakaf itu supaya berkembang. Kalau nadirnya dianggap oleh muwakifnya tidak cakap, ini bisa dicari nadir yang baru. Itu aturannya demikian. Okay? Nah, nanti bisa melibatkan yang muda-muda, yang punya potensi, ya. Untuk itu maka sebaiknya nadir itu tadi ada sirkulasi, ada pergantian kepengurusan secara periodik supaya bisa dievaluasi setiap misalnya 5 tahun sekali ya. Tapi kalau nadir terus saja ya karena mungkin sudah tidak mampu, tidak ada penggantinya, akhirnya wakafnya tidak bisa berkembang. Jadi sebaiknya dicari nadir itu badan hukum, bukan nadir perorangan ya. Dicari nadir, bisa nadir itu perkumpulan, bisa nadir itu dalam bentuk yayasan. Ya, demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf, saya makasih sekali Pak Yai bisa saya berada di sini. Kebetulan di Masjid Fadlul Umar itu saya dengan suami berkolusi Pak. Suami sebagai DKM dan saya sebagai ketua majelis taklim. Apakah itu diperbolehkan? Dan yang ingin saya tanyakan, memang kami suka kesulitan
untuk meminta masyarakat seandainya kami membutuhkan ada suatu koordinator dalam bidang tertentu gitu. Jadi bagaimana pihaknya supaya mereka tuh dengan ikhlas membantu dengan sadar untuk membantu kemakmuran masjid ini. Jadi jangan sampai maaf kalau istilah bahasa sekarang ulangi gitu kan ya. Nah ini juga di sini pun ada satu lagi ladang pahala untuk masyarakat, di mana ada yang mewakafkan panti asuhan Al-Hadin. Nah kami pun dari sekarang itu udah agak mulai kesulitan karena kebetulan itu pun di udara saya gitu. Jadi benar-benar ulangi gitu ya. Jadi kami menginginkan ada regenerasi. Nah supaya mereka tertarik kiatnya bagaimana? Itu saja yang saya tanyakan. Ya, baik. Jadi yang pertama ada pembatasan periode. Jadi kalau di Jogokarian, Ketua Umum Takmir atau DKM itu dibatasi maksimal 2 periode. Ya. Jadi setelah 2 periode tidak boleh dipilih lagi. Ya. Maka dia bisa nanti mengelola sub kegiatan yang lain, artinya supaya bisa mengembangkan potensi yang lain. Jadi saya sekarang sebagai Ketua Dewan Syuro, tapi saya juga sekarang sedang mengembangkan Masjid Jogokarian 2, Masjid Jogokarian 3 dan seterusnya. Target kita punya 7 nanti ya. Jadi yang satu, Jogokarian 1 sudah dikelola oleh generasi muda. Kita memulai Masjid Jogokarian 2 gitu ya. Itu nanti di situ kita regenerasikan lagi, kita bangun lagi Masjid Jogokarian 3 gitu. Jadi ya supaya bisa kegiatan berjalan tanpa harus menghambat kaderisasi gitu ya. Jadi kita memperluas ruang gerak kita ya, dengan juga memberi ruang kepada generasi baru untuk meneruskan ya, mengambil peran dan kesempatan gitu. Jadi makanya saya sekarang kalau di Masjid Jogokarian, saya sekarang sebagai Ketua Dewan Syuro sudah tidak boleh lagi jadi Ketua Umum, tapi sekarang saya menjadi Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian 2. Dan ini satu periode ini saya sedang menyiapkan juga untuk Masjid Jogokarian 3. Nanti kalau sudah 2 periode saya pindah lagi jadi ketua yang Jogokarian 3, yang ini diregenerasikan begitu. Oke, supaya bisa ada ruang-ruang untuk pengganti ya. Tapi kalau kita tetap di situ terus, nanti yang muda tidak punya kesempatan untuk naik mengembangkan diri ya. Tetapi kalau kita tidak punya program baru yang lebih menantang, itu nanti kita mandek gitu ya. Jadi makanya kita harus mengembangkan program-program itu supaya lebih luas gitu ya. Jadi itu harapannya ya, karena di bawah pohon yang rindang itu tidak mungkin tumbuh anak pohon itu ya. Jadi harus ditinggal jauh itu supaya tumbuh kader itu ya, kita lepas ya itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim bagi izinkan saya Ahmad, saya urus Dewan Masjid Indonesia, dan tentu karena memang pentingnya kita mengedukasi secara istiqomah, dan kita tahu mungkin gerakan Pak Beni dengan ya Dewan Masjid ini penting untuk kolaborasi dan bersinergi bersama-sama
dan ada beberapa hal memang sebagai salah satu catatan penting berbicara tentang satu adalah yaitu satu hal terkait dengan tentang integritas, yang kedua tentang transparansi, yang terakhir adalah tentang integrasi. Karena kami sebagai dewan masjid dengan MUI selalu menerima curhat dan konsultasi ketika ada masjid yang berkonflik. Ketika ada presiden ini ya memang penting ada regenerasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai, dan memang di dalam ADRT, di dalam peraturan itu memang ada batas priorisasi pengurus DKM. Nah ini yang tidak berganti-ganti menjadi konflik, sehingga memang itulah memunculkan ketidakpercayaan jamaah atau hal-hal yang lain mungkin dalam tanda kutip itu. Terima kasih Pak Kiai telah mengedukasi dan telah hadir di masjid ini di Kota Bandung. Juga pentingnya tadi kolaborasi dan sinergis. Atur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Sudah ya, sudah waktunya. Ibu terakhir dari mungkin dulu Pak. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Messi dari Masjid Al-Ikhwan. Sebetulnya tadi yang dari Ibu ya, lupa saya pertanyaannya, tapi ingin lebih detail tentang bagaimana cara membina atau adalah metode ya atau kurikulum itu untuk membina kader-kader di setiap gugus yang Bapak bentuk, sehingga menemukan kesadaran untuk berkontribusi di masjid itu. Terima kasih. Ya. Ya baik, jadi begini, setiap organisasi intra itu mempunyai pengurus dan mempunyai program yang ya juga berproses untuk kaderisasi dengan periode yang lebih singkat. Jadi kalau pengurus DKM itu per 4 tahun pergantiannya, kalau pengurus remaja masjid dan pengurus Hamas itu per 2 tahun, ya, gitu. Nah, jadi mereka nanti menyusun program, ya. Nah, program utama kalau yang organisasi anak-anak itu adalah satu, mengelola Madinah. Madinah ini singkatan dari Madrasah Diniyah Hamas. Jadi anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6 itu ada madrasah diniyahnya di masjid setiap hari. Itu yang mengelola anak-anak pengurus Hamas, yaitu anak-anak SMP kelas 1, kelas 2. Itu pengelolanya. Kalau gurunya bisa dia mengundang guru-guru yang profesional, guru bahasa Arab, guru ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian program kedua adalah siber, sinau bersama atau belajar bersama, yaitu memberikan mentoring, bimbingan belajar bagi anak-anak, belajar matematika, bahasa Inggris, supaya anak-anak yang ngaji di masjid itu pelajarannya di sekolah bisa lebih bagus daripada yang tidak ke masjid gitu. Itu juga dia bisa mengundang mentor profesional, jadi guru matematika, guru bahasa Inggris, tapi yang mengelola anak-anak SMP kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 dan kelas 2.
Kalau sudah SMP kelas 3, SMA, mereka bergabung di Remaja Masjid. Remaja Masjid itu punya 5 sukses program, yaitu sukses studi, sukses organisasi, sukses ekonomi, sukses sosial, sukses ukhrawi. Sukses studi yaitu ya tadi memberikan mentoring bimbingan termasuk pendampingan kalau ada anggota remaja yang misalnya sedang skripsi, ya supaya bisa lancar skripsinya, nanti dibimbing bareng-bareng oleh yang senior. Kemudian membantu penelitian termasuk pembiayaan, ya itu ya. Kemudian ya bagi yang ingin mengembangkan usaha, ya mereka mendapat ada namanya ngaji bisnis, ada kemudian magang bisnis, ya. Kemudian ada sukses organisasi, ya mereka melaksanakan training-training keorganisasian, ya, termasuk misalnya sukses ukhrawi itu misalnya membuat perjalanan ibadah umroh secara mandiri. Jadi ya kemarin anak-anak remaja ini umroh backpacker, ya mengurus sendiri dari visanya, hotelnya, itu ternyata bisa murah ya, 18 juta itu bisa 24 hari dan nyaman, bagus itu ya, tidak melalui biro perjalanan tapi diurus sendiri oleh anak-anak remaja ini ya. Terus kunjungan-kunjungan ke negara sahabat, misalnya ke Jepang, ke Korea, ke Eropa gitu, untuk membuat hubungan kerjasama antar remaja masjid gitu ya. Nah gitu, jadi banyak diaspora Indonesia yang aktif di masjid-masjid di luar negeri itu, bagaimana kita bisa menjalin kerjasama ya. Jadi itu program-program itu dilakukan ya sesuai dengan jenjang usia, dengan tantangan yang mereka hadapi dan dengan peluang yang tersedia. Dan ternyata anak-anak ini jauh lebih pinter ya daripada kita ini, termasuk kemudian dalam fundraising ya. Jadi mereka mencari dana itu juga lebih pinter daripada kita yang tua-tua ini. Kita masih model proposal, kalau mereka ini sudah bisa menggunakan media sosial, media digital sebagai fundraising itu ya. Jadi itu terus ya kita mendampingi secara ruhiyah, spiritual, semangatnya, tetapi secara teknis anak-anak ini tentu lebih mahir daripada kita menghadapi zamannya ya, demikian. Nah, supaya yang tua ini tidak mengganggu tumbuhnya yang muda, maka yang tua harus selalu mengupayakan mobilitas vertikalnya sendiri. Jadi ya, ya, makanya ada orang yang percaya ini, yang sudah, yang ini bisa diserahkan yang muda, serahkan, kita ngambil kepercayaan baru gitu ya. Jadi itu nanti akan semakin banyak mereka bisa melanjutkan kiprah kita, dan kita tidak akan berhenti karena kita akan selalu mendapat kepercayaan baru ya, yang lebih menantang ya itu. Sementara anak-anak muda memiliki kesempatan untuk mengganti kita dengan gagasan yang lebih bagus, yang lebih segar, yang lebih muda gitu. Tapi kalau kita bertahan di situ tidak bergerak, ya akhirnya mandek nanti ya, akhirnya numpuk. Yang terjadi bukan makin bagus tapi makin gelap. Jadi seperti di Indonesia ini ya, karena lansia berebut jadi presiden ya, gitu. Jadi ya mestinya diperluas lah ya, menjadi Indonesia Raya gitu ya. Jadi gitu
sudah nggak jadi presiden masih cawe-cawe ya, akhirnya bikin kisruh saja gitu. Jadi harus mencari tantangan baru supaya tidak mengganggu penggantinya gitu ya. Itu jadi itu yang terjadi kalau mampet ini ya, mobilitasnya itu nanti mantannya itu masih ngerecoki yang muda gitu ya, jadi gitu ya, masih cawe-cawe saja, nanti ya sudah negaranya makin nggak karu-karuan nanti. Jadi ini saya kira kita harus terus meningkat latar kabuna tobakon an tobak ya. Jadi memang hidup manusia itu harus tahapan demi tahapan ya, tidak boleh berhenti pada tahap tertentu, terus bergerak, terus memperluas diri, terus memajukan diri ya. Insya Allah Allah akan memberi jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.